spesial ya, kedatangan tamu dari Jepang. Saya Indonesia. Asli Indonesia. Asli. Ya, hari ini kita ada 3 tahap ya Bu ya. Dari jam 9, jam 11.30 ya. Ya, 11.30 sama jam setengah 3, 14.30. Ya. Jangan lupa alarmnya dinyalakan. Jangan sampai ketinggalan karena ini spesial banget. Harus ya. Dari kita bikin biangnya, lalu proses bikinnya, proofingnya, lalu kemudian proses pengovenannya ya. Jadi spesial banget, jangan sampai ketinggalan. Saksikan terus. Alarmnya langsung dipanggil ya. Resep sudah di-share ya? Sudah. Resep sudah di-share, mungkin barangkali ibu-ibu masih bingung, cari di IG-nya Chefmade. Gitu ya. Baru. Oke. Selesai. Kita geser ya. Oke, Dari Indonesia sekarang ke Jepang. kita ke Jepang dulu Ke ya. Jepang, ya. Oke. Halo, selamat pagi. pagi. Apa kabar? Baik. Baik ya. Ya, ini kita mau sharing mengenai pembuatan bruder dari awal hingga akhirnya. Jadi di sini saya udah siapin bahan. Oke. Nanti catat baik-baik atau di ada di resep ya di situ. Instagram. Bisa di screen capture. Nah, mudah-mudahan semua yang hari ini kita share akan bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Siap. Oke. Oke, Chef. Oke, ini di sini kita ada tepung. Tepung, Ya, Ibu bisa pakai protein tinggi protein tinggi ya. ya atau protein sedang boleh. Ini ada ragi 1 gram. Ya, saya pakai yang instan. Oke, di sini ada air. Ini proses pembiangan ya. Jadi kita akan bikin di dalam biangnya ini anak pinak dari raginya. Ya, jadi raginya karena apa? Karena bruder ini kan dia high fatnya tinggi, kemudian gulanya tinggi. Jadi kalau kita pakai single atau ragi instan aja akan butuh sangat banyak dan biasanya lebih cepat kolaps atau ambles ya. Jadi kita harus bikin biang dulu. Caranya sangat mudah sekali. Ini tinggal Gimana, Chef? raginya dimasukin di sini atau dilarutin di sini juga boleh. Ya. Oh, oke. Jadi dimasukkan ke bahan kering ya. Bahan kering. Ini airnya. Air hangat atau Air biasa. Air biasa ya. Biasa. Tinggal diaduk pakai tangan. Air biasa ya, Bu. Air biasa. Bukan air panas atau daya. Tinggal diaduk. Tadi raginya berapa gram, Chef? Raginya ini kita bikin seperempat resep. Jadi saya seperlunya aja karena separuh resep itu 2 gram. Kalau separuh 2 gram Ya, ya. 500 gram 2 gram. Ini separuhnya lagi. Jadi saya perlu seperlunya aja. Kemudian nanti akan didiamkan kurang lebih 8 jam ya. Didiamkan selama 8 jam. 8 jam. Tapi saya udah bawa yang sudah saya bikin kemarin malam. Jadi nanti kita bikin pakai itu. Oke, ya, ini tinggal diaduk aja. Kenapa harus lama, Chef? Kenapa harus lama? Karena kita pengen raginya berkembang biak di Berkembang, sini ya. lebih banyak. Pertama, kedua adonannya lebih airi atau banyak gelembung udaranya. Semakin banyak gelembung udaranya, brudernya semakin empuk. Ya. Oh, oke oke. Jadi usahain ditunggunya agak sedikit lama. Memang Kalau airnya diganti air kelapa atau susu, boleh nggak? boleh. Boleh ya. Boleh senemunya aja. Kalau air kelapa memang biasanya seratnya lebih halus lagi ya. Kalau bruder pakai metode apa ya, Chef? Sponsendo. Jadi bruder ini pakai metodenya sponsendo. Ini sponsnya kita bikin babonnya. Doughnya nanti kita bikin jam 11.30 ya. Karena ini harus didiamkan dulu. Oke. Nanti adonannya agak sedikit lebih lengket sih kalau hasil jadinya ya. Ini adonannya sudah cukup seperti ini aja. Oke. Kalau ibu-ibu lihat raginya sudah larut ya. Nah, ini sudah nggak ada raginya, tapi adonannya masih pecah-pecah. Jadi cukup diulen-ulen gitu aja ya. Cukup diulang gini aja. Asal raginya udah larut Oke. ya. Itu disimpan di Kemudian kita simpan di suhu ruang. suruh aja, nggak perlu di chiller atau apa ya. Nah, ini kalau ibu paginya langsung dipakai, tidak perlu masuk di chiller. Tapi kalau mau di
pakainya siang atau nantinya lagi ditahan lagi, itu bisa dimasukin chiller. Oke. Tergantung makainya kapan. Jadi disuruh ruang aja ya ibu-ibu, nggak perlu di dalam kulkas. Ini kita urek, Nggak usah sampai kalis ya? tidak usah sampai kalis. Tidak perlu sampai kalis. Tidak perlu sampai kalis. Ya. Oke, kita urek. Nah, Kalau di mixer nanti boleh nggak? boleh kalau di mixer. Kalau punya mixer boleh di mixer. Apa bedanya divisi sama ini? Mixer adonannya lebih halus. Ini lebih bagus di mixer. Enggak juga sih, karena ini biang kan asal ngaduk aja sudah jadi kok. Nggak perlu kalis-kalis juga. Kalau pakai air kelapa didiamkan berjam-jam nggak kecut ya dia? Kalau air kelapa enggak dong, enggak akan kecut. Enggak akan kecut. Kalau resep sudah ada di feed-nya set Ini ya, coklat ya Bu. kita diamkan dulu. Oke. Diamkan 8 jam minimal sampai 12 jam. Jangan lebih dari 12 jam, karena kalau lebih dari 12 jam dia pasti asem. Oh, Ya. jadi harus benar-benar di timer ya? Di timer, bener-bener di timer. Jadi bikin jam berapa, mau di jam berapa. Jadi 8 jam ke Ah, depan ya? Betul. Nggak ada pengaruhnya kalau pakai air kelapa, air biasa atau Pasti ada pengaruhnya. Air kelapa lebih seratnya lebih halus. Kemudian rasanya ada sedikit gurih-gurihnya dari ion di air kelapa ya. Ini kan cuma air biasa. Ya. Kalau mau susu juga boleh. Nanti hasilnya lebih creamy. jadi ini basicnya ya? Ini ya basic standar untuk bikin butter sih. Basic standar ya. Ya. Jadi didiamkan selama 8 jam ibu-ibu. 8 jam Benar-benar sampai harus 12 jam. timer ya, tidak lebih dari itu nanti takutnya kecut. Aku pasti kecut kalau Pasti lebih dari kecut 12 ya. jam. Oke. Dan usahain raginya serendah mungkin level gramasinya. Karena kalau tidak rendah, misalnya ibu pakainya 5 gram per setengah kilo, itu akan lebih cepat kecut. Ya. Oke, kita simpan dulu. Nanti kita lanjut lagi di 11.30 ya. Oke. Itu doang. Sudah gitu aja. Jadi ini ada 3 session ya Bu Ibu ya. Iya. Kali ini kita Bikin biang. bikin biangnya. Bikin biangnya. Nanti jam 11.30 kita bikin cara ngaduknya. cara mengaduknya, Nanti jam 14.30 kita ngoven. Karena pemanggangannya. dari cara ngaduknya itu sudah hampir 1 jam. Siap. Kita ya. kemudian proofing 2 jam. Siap. Jadi jangan kemana-mana ibu-ibu ya, kita ketemu lagi nanti proses jam 11.30 ya. 11.30. Proses Ya. 11.30 ya Proses untuk ngaduknya. untuk pengadukannya. Jadi ini memang prosesnya agak lama ya. Agak lama, pasti. Bener-bener lama ya. Jadi Bener. kalau ibu-ibu bener-bener ingin tahu apa sih brooder, jadi jangan sampai kelewatan jam 11.30 nanti Ya. pengadukannya ya. Karena proses intinya di pengadukannya. 11.30 sih. Intinya justru di 11.30 ya, Chef? Intinya di sana. Oke. Inti ngaduknya. Jadi pasang alarm lagi ya Bu Ibu jam Jam 11.30 ya. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu ya. Oke, Bye. bye. 1, sekarang season 2. Ntar ada lagi season 3, Bu. Kok drakor? Oh, drakor. Jadi ada 3 session ya. Ya, 3 season. Karena memang materi ini adalah materi yang cukup Panjang. panjang ya Cukup panjang prosesnya. Jadi memang betul-betul dari awal itu saya harapkan tadi sudah mengikuti ya. Ya. Oke, hari ini kita akan membuat butter ya, Bu ya. Dimana pembuatan roti yang beda metodenya ya, Chef ya? Ya, sama sih. Sama, spoon and do ya. Metodenya yang berbeda, Bu. Oke. Kita langsung mulai aja dari bahan-bahannya. Ya, boleh langsung. Sama chef Jepang ya. Chef Jepang. Chef Jepang ya. Anak Berarti tawa apa- lagi. Berarti chef Indonesia sudah berakhir atau gimana nih? Nanti ya di minggu depan Indonesia lagi. Indonesia lagi. Sekarang Jepang aja dulu. Oke, kita sapa dulu chef Jepangnya. Hai, kembali chef lagi. Ya, jadi hari ini kita mau lanjutin proses yang tadi yang di awal. Yang tadi kan kita udah bikin biang. Ini Oke. biangnya sudah jadi. Tadi ya jam 9 tadi Yang ya. jam 9, sebenarnya harusnya 8 jam. Ini masih kurang sih. Tapi kita aduk aja karena kalau 8 jam nanti selesainya jam 9 malam saya. Ya. Jadi Ibu 8 jam ya. Nanti dia kembangnya harusnya 3/4 full, Ibu bisa pakai. Kemudian bahan-bahan tambahannya, ini ada tepung, Oke. kemudian ini ada Tepungnya protein? protein tinggi. Tinggi ya, tetap Iya, ya, Chef ya. tinggi. Ini ada Dobrim Improver 2000 ya. Ini ada susu bubuk. Susu bubuk. Ya. Oke. Ini ada ragi.
Ragi harus ya. Harus ini ragi yang kedua ya. Oke. Kita campur aja. Campur. Campur ya. Semua bahan kering dicampur jadi satu ya. Ya, semua bahan kering campur. Udah kita aduk. Oke, kita diamkan dulu. Ini kita diamkan. Kemudian ada master fat, ada butter, ada BOS dan Bacom ya. Ini fungsinya untuk menahan kelembapan brooder walaupun sudah sampai 3 sampai 4 hari. Jadi broodernya tetap lembut, lembab. Kalau dimakan masih tetap empuk. Ya. Kemudian ada telur. Ini ada telur ya, putih dan kuning. Nanti kita pisah antara kuning dan putihnya. Sudah selesai, itu bahan tambahnya. Jadi semua bahan sudah dipresentasikan ya. Sudah. Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Ada pertanyaan Pak Didi? Chef, ada yang tanya, kalau tadi buat biangnya itu harus dimasukkan kulkas ya? Oh, Kalau nggak enggak. dimasukkan, Kalau harusnya nggak dimasukkan. Harusnya nggak dimasukin kulkas ya. Karena kalau dimasukin kulkas bisa-bisa aja. Tapi kalau prosesnya misalnya ibu prosesnya pagi, mending nggak usah dimasukin kulkas. Tapi kalau prosesnya siang, ibu bikin malam, itu dimasukin kulkas sebentar boleh. Ya, ini kita nggak masukin kulkas. Chef, jangan cepat-cepat katanya. Jangan cepat-cepat, oke, Ya. sip. Apalagi Master fat itu apa, Chef? master fat itu pengganti margarin. Jadi dia emulsinya lebih banyak ya daripada margarin. Nih kayak gini ya, dia ya. Ini wet fat margarin. Tetap margarin, cuma dia ada emulsinya di dalam. Sudah ya, kita bisa mulai. Oke. Sudah Chef. siap semua? Siap. Oke. Saya pisahin kuning dan putihnya. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hobi bisa dibikin di rumah. Karena rugi banget kalau sampai kelewatan ya. Ini saya. Kenapa kok nggak pakai putih telur, Chef? Karena kita mau dapat empuk dari broodernya, empuknya dapat dari kuning telur ini. Oke. Kuning telur ini di dalamnya ada improver alaminya, ada lecitinnya ya. Jadi kalau ibu-ibu biasanya buat roti tanpa improver, kuning telurnya harus banyak sekali supaya dapat teks empuk. Penggantinya ya? Penggantinya ini. Tapi kan kalau di dunia bakery modern, mau berapa banyak telur yang dipakai ya, costnya jadi tinggi. Makanya orang-orang pakai improver ya. Ini putihnya kita bisa bikin brownies putih telur, bisa bikin cake putih telur, apapun tuil ya bisa pakai ini. Ini kita proses. Ini tambahkan dengan gula. Resep ada di IG, IG Instagram. ya. Feednya IG ya. IG. IG. Nah ini biasanya buat spa enak. Oh gitu. Ah, Biar agak putih gitu. betul. Ini dimasukin ya, gula sama kuning telur. Tadi berapa butir, Chef, kuning telurnya? Kuning telurnya kurang lebih di resep 400 gram. 400 gram ya. Kira-kira berapa butir tadi kalau 400 gram? Tergantung besar kecilnya sih. Besar kecilnya. Telur ini beda-beda soalnya. Ini di creaming ya. Saya buat cake. Ini di creaming sampai dia kental. So, cream itu apa ya, Chef? So, cream itu improver, bread improver dari Bakehouse Indonesia. Warnanya putih ya. Kita ada 3 varian, 1000, 2000, 3000 ya. Jadi semakin besar angkanya, semakin volume dan empuknya makin lama. Misalnya 1000, 2000, 3000, 3000 paling bagus. Tapi di luar itu sudah siap ya. Kalau bahan kue sementara belum ada, tapi online shop ada. Online shop. Online shop ada. Online shopnya apa saja, Mas? Nanti DM saya boleh. Oke. Jadi ibu kalau namanya ada yang mau Nanti saya kasih ditanyakan, linknya. bisa DM langsung ke Chef Ade ya. Ya. Nanti saya kasih linknya. Oke. Ini speednya Ini speed tinggi langsung ya. tinggi langsung. Gak pakai ketumur saya, kan? Gak pakai ketumur saya, enggak. Sampai mengembang. Bentar. Mengembang. Jadi kotak mengembang ya. Sampai mengembang.
Kalau mau diganti gula halusnya cepat dulu ya. Ini ya. Oke. Ambil tadi boleh. Nah, ini adalah produk kami Bu, namanya Kif Gula Halus. Ya, produk bagus ya. Semua toko bahan kue sudah ready. Ya. Terus kalau kita ngomongin gula itu macam-macam. Jadi kalau ada yang rafinasi biasanya dari resep ditambah 50 gram karena dia nggak terlalu manis. Tapi kalau gulanya gula yang kiloan yang dari pabrik gula biasanya dia lebih manis. Nah, kalau pakai gula halusnya ke sini itu beresep aja udah manis kan. Ya. Seperti ini ya. Oke, tahap selanjutnya sambil nunggu kita campur itu ragi dengan improver. Kita tepung ya. Ragi, Improver improver, dengan tepungnya. dengan tepung protein tinggi. Protein tinggi. Kenapa kita campur? Biasanya kalau nggak dicampur raginya itu nggak mau larut, jadi harus dicampur dulu. Ya. Kalau nggak pakai itu nggak apa-apa nanti. Kalau nggak pakai improver, empuknya nggak bisa lama. Jadi mengikuti resep dulu ya Bu ya. Ikuti resep dulu. Dan nambah telur. Pasti nambah telur, nambah kulit telur. Ya. Hampir tiris kayak cake ya. Ini rahasianya. Jadi Bu bisa ribet di rumah, gampang banget kok. Jadi nggak perlu disaring-saring aja sebelumnya ya. Nggak perlu. Saring-saring. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Nah ini kita kembali ke sini. Set. Sudah mulai mengental ya. Biasanya saya kasih waktu 10 menit. Kurang dan lebih 10 menit ya. 10 menit. Nah, kurang lebih 10 menit. Kenapa telur sama gula kok direbus terlebih dahulu Chef? Karena dia akan menimbulkan dia lebih airi, lebih banyak udara di sini sehingga budernya lebih empuk. Ya. Nah, kalau nggak dikocok bukan buder namanya. Jadi namanya bulos. Nah, bulos. Jadi manisnya Eropa ya, dia nggak pakai dikocok. Namanya buder harus empuk ya. Harus empuk, harus banyak anginnya. Angin itu berangin, airi berangin. Oke, selesai. Kita speed pelan. Dipelan, Sampai masukin ini ya. tadi bahan-bahan keringnya dimasukkan. Ya, bahan keringnya dimasukkan. Ini tadi kocoknya cuma mengembang aja ya, Chef ya? Mengembang, kental. Mengembang dan kental. Kalau kita ngomongin stiff ya, kaku ya. Kurang kencang suaranya, ya ya. Kembangnya sampai stiff, kaku. Nggak usah pakai emulsifier ya. Nggak usah bikin banyak habis. Nah, ini kita kencengin sedikit. Kita ganti pedalnya. Oke. Seribu apa di sini? Itu sisa-sisanya di situ. Katanya seperti Rp1.000. berarti Koret-koret ya. Koret-koret. Nggak masalah. Tenang Bu, Chef Adi sudah minum disinfektan. Tenang aja, saya udah minum. Bebas. Bebas COVID. Kayak disemprot tapi diminum. Aduh, sudah. Kita ganti pakai yang ini ya.
Oke, kita naikin dulu. Oke. Pelan. Ya. Babonnya jangan lupa dimasukin. Ini babonnya ya. Yang tadi pagi. Tadi pagi nih, ini bolnya masih. Nah, Jangan kalau lupa. jadi begini ya babonnya ya. Nih udah Ada seratnya ya. ada seratnya. Ini yang bikin budernya ada serat panjang-panjangnya ya dari ini. Oke ya. Jadi harus berserat gitu ya, Sob, ya. Iya, kalau nggak berserat nggak ada raginya dong. Kita sebentar. Nah ini diaduk sampai dia tercampur semuanya. Chef, kalau nggak punya mixer seperti ini pakai hand mixer nggak bisa ya? Kalau ke hand mixer, saya saranin enggak sih Bu, karena dia dinamonya kecil di sini lebih cepat rusak. Iya. Takutnya ngoyo ya. Ngoyong, kuat asap Kasihan. nanti. Maksa. Kalau sultan sih nggak masalah sih. Biasanya nggak rusak beli lagi dia. Nah, saya harus bisa ya. Ya ini diaduk terus sampai dia nanti menyatu ya. Berapa lama saya? Kurang lebih 10 menit. 10 menit ya, karena memang tipe mixer beda-beda ya. Beda-beda tergantung RPM-nya ya. Iya. RPM ini loh, rotate per menitnya. Semakin kecil biasanya semakin tinggi. Siangnya tadi pakai tepung protein apa sih? Biangnya pakai tepung protein tinggi. Sama. Kalau biangnya dibuat malam, Ah, pakai besoknya paginya, kalau disuruh apa chiller? disuruh ruang boleh. Pokoknya 8 jam sampai 12 jam Bu ya suhu ruang. Suruh ya. Yang biang yang teknis. Yang pertama itu loh. Yang pertama itu berarti kalau dibuat malam Ah, nggak perlu masuk chiller ya. nggak perlu kalau pokoknya 8 jam ya. Kalau lebih dari itu masukin chiller. Kalau lebih dari itu masuk chiller Oh, ya. misalnya ibu bikinnya jam 10 malam untuk jam 6 pagi, nggak perlu chiller. Tapi Takutnya kalau kejut ibunya, ya. kalau ibu bikinnya nanti jam 10 siang atau 10 pagi, masukin chiller Bu. Saya Kejut ini ada masih. nanya lagi loh, misalkan kalau nggak bisa pakai Indonesia, pakai tangan bisa nggak nguleninya? Ya agak ceket sih, agak nempel-nempel. Tapi intinya bisa nggak? Chef? Bisa, bisa. Hah? Ceket-ceket, Soalnya dalamnya lembek, Lembek, lembek ada namanya. tetep lembek. Lembek. nggak ada airnya sama sekali ya. Chef? Airnya nggak ada sama sekali. Kalau ada airnya jadi kering. Jangan lupa untuk di scrap, selalu di scrap karena Yang pinggir-pinggirnya. samping-sampingnya ini biasanya nggak kena aduk. Ceket itu lengket Bu. Ceket, lengket. Lengket di tangan. Itu bahasa Eropa ya, bahasa Turki itu sebenarnya. Turki yang sudah di Modifikasi. Di mixer aja lengket Bu, apalagi pakai tangan. Tangan, iya. Pakai tangan ya, oke lah. Kalau sanggup. Jadi kalau ibu-ibu ada resep, terus telurnya nggak dikocok, berarti itu bukan buder ya, karena buder pasti dikocok. Ini budernya mirip yang kayak itu ya. Cowok seperti Ya mirip, similar lah. Hmm. Similar. Tadi kan nggak pakai air susu sama sekali ya Sob ya. Enggak pakai Pakai air biasa tadi dia. air biasa. Kalau mau pakai air susu boleh pakai buat dia. Goyang-goyang dong lihat. Goyang dompet, goyang 2 jari. diaduk sampai kalis ya. Diaduk sampai 3/4 kalis. Biasanya kalau brooder ini ngaduknya nggak bisa kita lihat kalis atau enggak. Ya biasanya apa namanya?
lebih ke halus sama shining. Dia lebih shining, berarti udah. Ini kan teksturnya masih kasar nih. Ini masih belum. Pakai selain seri mixer gimana sih? Kecepatannya apa sama dengan yang sekarang ini atau Sama. beda? Sama ini kan Sama ya? juga peri toh. Jenisnya sama ya? Sama jenisnya. Ini cuma yang kecil. Ibu-ibu kalau mamanya ada yang belum puas pertanyaannya bisa langsung DM ke yang bersangkutan ceknya ya. Ya. Nanti dikasih tahu Nanti pasti dikasih tahu. alamat Instagramnya. Instagramnya untuk membeli kan? Ya. Yes. Oke. Kalau yang sesi pertama jam 9 tadi yang ada yang nggak lihat silakan lihat di Instagramnya Safemade, di IGTV-nya itu ada. TV ya. Ya. YouTube juga ada YouTube. Di YouTube juga ada. YouTube, Facebook ada kan? YouTube ada. Oh ini YouTube. Facebook juga ada. Keren. Berapa lama pojoknya sampai 3/4 kali ya Bu? Iya. Nanti kita tunjukin berapa nanti 3/4 kali. Ini masih belum apa-apa. Makanya memang ngeceknya agak lama sih. Oh ya ibu-ibu, kita ada saudara ya, adik kita namanya Virgo ya, Virgo.coklat ya, cokolate. Jadi ibu bisa follow, di situ nanti banyak aplikasi-aplikasi dan resep, dan insya Allah nanti perdana di bulan depan, di awal bulan kita nanti bareng dengan Chef J ya kan untuk merealisasikan beberapa aplikasi yang menggunakan Virgo Coklat Blog ya. Jadi segera follow IG kami ya, adik dari Safemade yaitu Virgo.coklat, coklat bahasa Inggris ya Bu ya, cokolate. Pasarnya Ya. beda-beda. Resepnya pasti beda ya, dari awal kita ulangi untuk Safemade pasti dengan menggunakan produk Virgo. Udah ada yang udah kenal chefnya kan? Udah Terkenal ya. Terkenal, Akhirat udah kenal. terkenal akhiratnya. Oh, lebih terkenal itu ya akhiratnya. Chef J ya. Iya J. Namanya Jeco sebenarnya. Ada TikToknya juga Bu. Main TikTok ya berarti. Ya, Safemade, TikToknya Safemade. Barangkali ada yang punya TikTok, Kita juga punya TikTok Ibu. namanya Safemade Coklat ya. Safemade Coklat. Lambangnya sama kok kayak di Instagram, pakai logo. Tuh ada Cap J ya. Ada banyak. Lama-lama terkenal namanya Cap J bukan J ya. Udah kita masukin fatnya ya. Oke, fatnya dimasukkan. Masukkan. fatnya. Terakhir ya. Terakhir. Kenapa Sama nggak langsung garam ya? dicampurin? Karena kalau di awal raginya akan lebih lama ngembang lagi karena tertutup lapisan film dari mentega atau margarinnya ya. Ini kita pakai master fat yang kemarin ibu-ibu ada yang beli, ini silahkan dipakai, bisa. Dah, kita sambil nunggu. Saya iklan dulu ya Bu ya, boleh ya? Iklan dulu. Iklan dulu. Ya. Ini ada beberapa produk kami, jadi Safemade selain Safemade existing kami juga ada yang namanya Safemade Texture. Jadi kalau ibu yang suka siram atau apa segala macamnya bisa coba namanya Safemade Texture karena dia titik lumernya tahan terhadap suhu ruang juga ya. Selain
segmen yang existing sebelumnya, ya kan? Ini ada namanya segmen efisien. Ya. Pertanyaannya apa bisa dibuat adonan? Bisa ibu-ibu, bisa. Dibuat adonan juga bisa, dibuat pralin juga bisa, ya kan? Dibuat topping juga bisa. Namun untuk rasa memang lebih nendang yang segmen signature juga sama segmen existing ada. Ya. Namun kalau namanya rasa, saya sarankan segmen signature ya. Ada juga yang segmen di bawahnya juga ada segmen yang biasanya itu ya segmen dark DCC ya. Juga ada produk kami Hagel. Ya, selain Hagel juga ada produk Holland ya. Kalau kemasan dosnya Ibu bisa lihat di atas kulkas itu untuk kemasan Holland 12,5 kilo dengan Hegel 12,5 kilo. Apa bedanya? Kalau Holland tentunya coklatnya dia lebih milky, sedangkan kalau Hegel dia lebih kerasa coklatnya dan dia tahan di panggang. Ya, kalau Ibu suka roti manggang di atas ada mesisnya, saya sarankan menggunakan Hegel. Ya, karena dia tahan terhadap panggang, jadi tidak mengotori plastik rotinya itu sendiri. Ya, ada juga beberapa produk kami yaitu adalah coklat stick. Ya, ini coklat stick ibu-ibu. Ya, coklat stick ini fungsinya bisa bervariasi ya. Banyak sekali aplikasi yang menggunakan coklat stick maupun cookies maupun pastry dan segala macamnya dan croissant dan segala macamnya. Dengan ukuran yang cukup bagus, ya kan? Dengan rasa coklatnya yang lebih bitter, lebih pahit ya, bitter sweet kalau saya ngomong, ada pahit dan manisnya, dan dia tahan dipanggang ya. Biasanya ibu-ibu kalau ada cookies yang menggunakan coklat stick, coba ke toko bahan kue cari yang segmen coklat stick ya. Di situ nanti ibu bisa bedakan perbedaan dan rasanya tentunya, karena harga kami juga lebih terjangkau dari produk lainnya ya. Jadi jangan ragu-ragu ibu ke toko bahan kue cari produk coklat stick dari segmen ya. Ada juga kalau ibu hobi bikin kue, cake dan segala macamnya ya, ada juga namanya cocoa powder ya, cocoa powder dari segmen. Ini fat kami adalah 20-24%. Ya, semakin tinggi fatnya, semakin rasa coklatnya lebih berasa, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu ada cake tiramisu yang mau disiram dengan cocoa powder, carilah segmen cocoa powder, karena dengan segmen cocoa powder dia tidak bahasa Indonesia mendelep itu apa ya? Nggak perlu. Tenggelam, ya. Jadi dia tetap di atasnya, ya. Karena fat kami tinggi, jadi dia pasti tidak tenggelam ya. Kalau fatnya dia rendah, otomatis dia akan tenggelam. Jadi tampilannya akan jelek juga ya. Kalau ini adalah glaze yang tadi saya sebutkan, ada beberapa varian yang tentunya bisa digunakan aplikasi cake, roti, dan tentunya untuk topping donat. Kalau ibu mau seperti JTTTO, nah itu ya. Ini cukup variannya, ibu bisa memilih varian yang ibu minati ya. Di toko bahan kue juga ready, betul ya? Ya. Oke. Sudah siap Chef Ade? Sudah siap. Oke, kita kembali ke chef Jepang. Chef Jepang. Ini sudah hampir fatnya masuk semua. Oke. Nah sambil nunggu ini, nah kita sudah ada adonan yang kita siapin, ya. Biar nanti nggak lama-lama nunggunya. Ini seperti ini ya. Adonannya seperti ini. Ini yang hasil di mixer atau gimana sih? Hasil yang kita buat untuk preparation, untuk ibu nanti lihat supaya ini kalau nunggu ini masih lama. Oh, jadi hasil dari mixer ini. Ini yang Tapi kita sudah buat duluan. sudah buat duluan. Ya, Oke. kita sudah buat duluan. Ini masih Ya, Bu. diaduk. Kalau nunggu sampai ini selesai, nanti Iya. subuh chefnya nanti selesai ya. Chefnya saya nggak pulang, nanti Iya, dimarahin saya. nanti cari istrinya nanti Ya, ya. nanti jadi Bang Toyib tuh. Oh, Bang Toyib. Padahal saya mau jadi Bang Aman, Nah, bukan Bang Toyib. Maman, Bang Mumun ya. Ya, ini adonannya seperti ini ya kalau sudah Hasilnya seperti ini Bu ya. sudah kalis ya. Ini benar kalis apa 3/4 kalis ya? Ini 2 kali. Sudah kalis ya. Oke. Nah, ini tinggal ditimbangin. Tergantung dari loyangnya. Ya, Oke. kita pakai loyang ini sekarang. Oke. Seperti ini. Ya,
Jadi ini memang loyang khusus bluder ya, Chef ya? Khusus buder. Dia bisa dibuka seperti ini ya. Nah, Oke. ini tutup seperti ini. Oke. Nah, kita timbang yang ini 70 gram. Yuk kita timbang yuk, kita mulai yuk. Jangan lupa kalau mau nimbang semuanya pakai minyak ya. Kenapa, Chef? Karena kalau Lengket-lengket? nggak pakai minyak biasanya lengket sekali tangan. Oke. Banyak kebuangnya daripada Minyak jelata atau minyak apa, Chef? minyak oli kayaknya. Hah? Gimana? Kalau ngaduk kelamaan, iya panas dong. Panas, pasti panas. Kalau ada kelamaan pasti Panas ya, menyebabkan Bu. pori-porinya jadi kasar. Jadi kasar. Makanya kalau ibu-ibu punya mixer di rumah lebih baik pakai mixer. Kalau tangan ini kan suhu kita kan 36 ya, jadi aduk adonan suhunya ya sudah 36. Chef untuk nanya produk-produk Bagels bisa ke mana ya? Bisa ke Instagram saya atau Instagramnya Bagels, __ Indonesia atau @chefadikumiawan ya. Jadi bisa DM saya sama. Kalau di sini ya ini ditimbangin. Biasanya saya pakai gunting sih ya. Ada kayak gini, gunting, ada. Nah, jangan lupa guntingnya dikasih pet. Chef setelah masukin bahan yang keempat, kocoknya harus berapa lama lagi? Sampai dia adonannya mengkilap seperti ini, Bu. Sampai mengkilap. Mengkilap seperti ini ya. Ukuran mengkilap? Oke. Kalau dia belum mengkilap berarti belum. Makanya saya masih jauhin ya, Bu, supaya tidak blur ya. mengkilap ya. Oke, sampai segitu ya, Bu ya. Sampai segitu sampai dia mengkilap. Kalau sudah mengkilap berarti sudah ya. Ditimbang masing-masing. Ini saya nimbang 70 gram. 70 gram. Tergantung cetakan ya, tergantung cetakan. Ukuran loyang berapa, Chef? Ini. Seperti ini. Ini ya, Bu. Ya, yang bisa ditekuk. Beda-beda sih ya. Ini Bu ya, untuk loyang modelnya seperti ini. Ini harus diolesin dulu ya, Chef ya? Harus diolesin dulu. Ya, jadi masih bisa ditekuk-tekuk begini, oke? Ini ya, Bu, loyangnya. Enggak, nanti bang saya. Chef, Tadi kok- diameter berapa tadi? Chef, kalau nggak ada loyang bluder, bisakah diganti dengan loyang lain? Boleh. Saya bawa loyang yang lain juga sih. Kurang-kurang Itu loh. 70. diameter berapa? Diameternya. Kurang Bentar ya, lebih. Bu. Saya ambil dari sini. Ayo, untuk ibu Ada tolong tulis. dibantu, ayo. Ayo. Ini cetakannya yang ini ya. Ini bisa nih. Gimana kan? Pai. Kalau nggak punya cetakan buder, bisa beli yang seperti ini. Oke. Ya, ini bisa dipakai. Saya juga pakai ini. Jadi ada Kalau- beberapa alternatif ibu-ibu kalau ibu Pakai nggak ini. ada cetakan yang tadi bisa pakai ini. Ya. Ini sekalian nih diameternya nih, cetaka. Ini juga bisa. Ya, ini yang bisa juga. Untuk Ini ibu-ibu ya. lebarnya Sama sih sih. ininya ya, Bu ya. Itu 4,5. Kalau tingginya 5 cm. 4,5 itu apa? Diameternya ininya. 4,5. Tingginya 4,5, tingginya 5. 5 cm bu ya, 4,5 kali 5 cm, diameter 4,5, tingginya 5 cm. Loyang bludernya dibeli di mana, Chef, biasanya? Di toko bahan bangunan. Toko bahan kue, sorry. Di toko medical, bukan. Sorry, 70 gram ya. Ada Ya olesi minyak bu, betul. Makasih ya bu Tikun. sininya boleh. Chef, kalau diaduk pakai tangan gimana? Kalau pakai tangan biasanya agak anget ya adonan, tapi bisa aja. Kalau mau maksa bisa. Apapun yang dipaksa bisa. Ya boleh kalau pakai tangan. Cetakan putu Belanda, cetakannya bisa nggak Chef? Putu Belanda, apanya Kecil gini. apanya Kan putu sama darah sudah. yang kayak gitu putu Belanda, Kayaknya kayak gini. Kayak gini ya bu ya, yang dimaksud ya? yang tinggi kayak gini loh. Oh, ini. Kayak gini ya, ini boleh nggak Chef? Boleh lah, boleh. Boleh ya. Cuman kan tergantung ukurannya juga ya. Tergantung ukuran. Itu pengaruh di berat berapa gram? ini enggak, adonan enggak? Iya, 70 mempengaruhi. gram, Bu. Oh, jadi kalau mereka kayak gini-gini pengaruh di berarti berat adonannya juga beda ya? Berat beda pasti. Pasti ya. Pasti beda.
Jadi yang ini 70 gram untuk Untuk yang cetakan ini. seperti ini ya Bu ya. Adonannya berapa lagi beratnya, Chef? 70 gram. 70 gram. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ada cetakan seperti ini, seperti yang lainnya, pasti Harus diukur dulu ya. harus diukur dulu karena berat adonannya pasti beda. Itu ya Bu. Ya. Mati lampunya ini. Pak J, Chef J. Terus saya mixer, nggak perlu diistirahatkan atau diistirahatkan dulu, Chef? Oh, disetelkan dulu setengah jam. Nanti setelkan mixer ya. 30 menit ya. Ya. Nah, ini adonan sudah mulai. Kalau berbahan dasar kertas bisa nggak cetakannya, Chef? Biasanya agak lengket di kertasnya, tapi nggak apa-apa sih. Boleh-boleh aja Boleh aja ya, dicoba aja Ini ya. bisa kok. Tapi yang ada apa namanya? Lapisan filmnya seperti itu. Minyak. Minyak ya. Lapisan Ini minyak. bisa ya. Kalau Bisa. kalau seperti ini perlu dioles lagi nggak? Nggak ya? perlu. Karena sudah ini ya, Sudah ada lengket ya. lapisannya ya. Berarti kak roti anti lengket bisa ya? Bisa. Bisa Bu. Apa? Ini mau saya selesaikan dulu karena sudah mau selesai. Nah biasanya kalau sudah nggak lengket seperti ini udah mau selesai. Biasanya udah lengket di loyang atau di di bowl. Ada ocat nih, ada ocat. Wah, Chef Ade marah-marah nih, perlu disuting katanya. Wah, kok Chef Ade terus ini. Kok Ocha nggak muncul ya? Ocha nggak muncul, sekolah mungkin. Halo Ocha, mana Ocha ini? Sekolah mungkin. Karena kita kebagian. Nanti saya sentika paling. Setelah di mixer didiamkan 30 menit, Bu. Didiamkan 30 menit. Ya. Jangan lupa tangannya selalu diolesin Iya. minyak. Minyak supaya tidak Lengket. Lengket. Ini udah jadi, kita diemin dulu lah setengah jam. Oke. Chef, ini pada ibu-ibu nanya ukuran, kalau mamanya ukuran loyang lain dulu rumusnya seperti apa Oh, adonannya kalau itu. ini nggak ada rumusnya kayaknya. Ini harus kira-kira. Dicoba ya Bu ya. Jadi bisa jadi patokan nantinya. Mm-mm. Kalau yang itu nggak ada rumus. Karena Chef standarnya Ade berapa? karena Chef Ade sekarang ini untuk menggunakan loyang seperti itu. Iya ini. Begini. Ah, Nggak ada rumusnya nih. Susah. ah. Jadi perlu dicoba-coba ya. Coba-coba lah. Ini 70 gram ya. 70 gram. Yang ini kita buletin. Nah biasanya saya selalu tes seperti ini ya. Ini tes saya sendiri, tapi kalau ibu-ibu mau cobain boleh. Oke. Tapi ini tes yang saya buat saya sendiri, untuk saya sendiri. Jadi ini kita olesin fat di sini. Terus adonannya selesai dibuletin, kita lempar gini. Kalau dia balik, itu sudah jadi adonannya ya. Gimana Chef? Diulangi Chef? Balik. Maksudnya Jadi gimana? ini gini, Mhm. sudah dibuletin, kita lempar. Nah dia balik ke atas, berarti sudah jadi adonannya. Oh. Tapi kalau dia flat, ibu berarti ada yang salah stepnya. Oh gitu ya Bu. Ya, jadi ini dilempar, dia balik ke atas. Bahasa Inggrisnya tengerannya tuh seperti Tengerannya. itu. Ya. Nah, Tengerannya tuh seperti itu ya Bu. Chef, tadi kalau misalnya aduknya manual, kira-kira berapa lama ya? waduh, mungkin 30 menit, 40 menit lah. Tapi tergantung stamina ya, kalau lagi sakit ya nggak lemes. Lemes. Biasanya temennya yang bikin. Chef, kalau untuk menghitung adonan untuk cetakan bluder yang kecil tuh gimana? Sama? Nah, sama kayak tadi kita, jadi kalau yang ini kita nggak bisa ngitung sih, kita harus kira-kira. Karena ini bentuknya nggak simetris juga, dia agak sedikit naik ke atas. Berarti kalau kecil kira-kira? Kira-kira aja. Kira-kira. Kira-kiranya gimana? Pasti gitu kan? Iya. Nah, biasanya saya dari gini. Ini loyang. Chef, ini kalau mamanya Kalau dia ngembang 2 kali kan segini ya. 3 kalinya segini. Nah, kira-kira seperti itu ya.
2 kali, 3 kali, dia pasti keluar. Nah, jadi kita nanti ovennya itu lebih 1 jari dari loyang kita oven karena untuk dapetin tekstur jamurnya ya, jamur seperti ini. Jadi harus lebih dulu 1 tangan, 1 jari ya. 3 kali ngembang dia akan keluar seperti ini. Itu pengerahan saya sih. Chef, bahan yang keempat itu kan susah, ada yang susah cari Ya. di toko bahan kue. Hmm. Itu bisa di replace atau memang wajib harus pakai sesuai dengan di resepnya? Kalau hasilnya mau seperti yang saya demokan ya harusnya ikutin resep yang ada ya. Harus manut ya. Harus manut. Ada bukan Karena harus kalau- manut dhisik. Nanti kalau misalnya nggak jadi nanti nyalain resepnya ya. Betul. Resepnya ini ya, padahal bahannya tidak sesuai. Kan sesuai yang di muka. Iya. Pesan online aja. Apa? Oh, hanya pesan online nggak bisa aja. Pesan online ada. Oh. Nanti DM di saya boleh pesan online. Pesan online Ah, langsung nanti, DM ya. IG Chef Ya. Ade. Nanti ada di ibu-ibu juga, dia penghobi kue, tapi dia mau repacking buat ibu-ibu yang lain, ya. Chef, kalau mixernya selama 1 jam boleh nggak? Kadang suka lama kalisnya. Hah? 1 jam untuk di mixer aja. Iya. Adonannya panas loh, Bu. Jadi terlalu lama memang pengaruh di Iya, suhu di ya. tekstur ya. Nanti teksturnya bolong-bolong, nggak lembut. Terus kering ya. Terus kering, betul. Terus kering dia. Ini kebetulan adonannya agak enak ya. Ini dingin soalnya. Itu sudah dijawab Bu ya, bakong kalau di Surabaya bisa dibeli di Avian atau di Sinariong. Sinariong ada. Ada di IGTV Bu kalau ingin tayangan ulangnya. Tayangan ulang. Tapi jangan ulang lah, live lebih bagus ya. Bisa tanya-tanya. Bisa lihat langsung ya kan. Kalau kurang jelas bisa tanya langsung Bu. Udah habis. Tugasnya Chef Partai itu kan gunting tok lah iki. Gunting tok Bu. Bayarannya larang gunting tok ya. Karena susah ini Bu. Soalnya nggak ada oca sih, mana sih oca ini? Sembunyi. Lengket banget adonannya Bu. Chef ini nggak langsung ditaruh di loyang ya? Enggak, mau isi. Kali ini kita isi menggunakan Ini kita nggak taruh langsung. Chef Matt, isinya ya. feelingnya. Tuh itu disembunyiin nakal. Teman-teman marketing bisa bantu ya. Kita pakai ini Toko bahan kue di kotanya. meses. Ini kita pakai Holland. Hegel ya. Oh, kolam. Hegel. Ini Hegel ya. Oh, Hegel. Di resep Holland. Hegel Bu. Oh, karena Hegel, kemudian ada ini cokokannya apa nih? Chef Matt, Chef Choco Matt. Crunch. Oh, Jadi ini buat untuk isian ya. ya. Ya, Chef Matt Choco Crunch. Meses, Hagel, Holland, Hagel. Nah, ini ya Di Bu mana ya. ada di toko Diva Bakong ya. Ini adalah coklat crunchy ya. Jadi coklat crunchy kalau Ibu bisa lihat di sini ada kayak biji-bijinya itu maltnya. Jadi kalau ketika Ibu makan itu ada kers-kersnya. Ya, sensasi kers-kersnya itu yang Ibu bisa nggak lupa ya. Kayak kalau kita ngomong merek Coco, nah itu ya. Tuh. Jadi kita itu coklatnya adalah coklat ke milky. Jadi kalangan dari anak-anak ya sampai dewasa maupun orang tua juga suka. Karena kalau namanya coklat terlalu pahit biasanya anak-anak tidak suka karena terlalu pahit ya. Kalau ini kita arahnya adalah ke coklat milky ya. Jadi anak-anak juga suka bisa menikmati coklat. Contohnya kalau dicetak pakai langsung paper case bisa, jadi bisa langsung. Bisa. Bisa. Bisa Bu. Nah, ini kita mau isi. Ini ada sekarang ini lagi pengisian ya. Ya. Kita isi pakai Ini Hegel ya Bu. Hegel. Ya, secara warna hitam mengkilat ya, secara rasa dia lebih coklat, Cukupi. lebih berasa sekali. Maknyos. Maknyos. Ya. Ya, kita masukin loyang. Sudah.
Jember bisa di Istana Kue, Bu. Atau toko Jeko ya. Kamu sing. Cara ngisinya seperti ngisi roti manis gitu ya, Chef ya? Ya, ini kan saya tangannya banyak minyak. Jadi kalau dipipihkan terus dimasukkan isian, isian, tutup udah. tarik kanan kiri sambil tutup gitu ya. Iya. Kayak gini aja. Dikunci ya. Kunci, selesai. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu bisa lihat dan Ibu bisa praktekkan nantinya. Kali ini kita pakai isian apa ini? Raisin yang Raisin. sudah direndam dengan Yang sudah direndam dengan air, vodka, vodka. Ya, Lalu, cuman air aja air sama aja gula. ya, air gula ya. Ya. Terus sama meses, ya. Sama coklat segment crunchy. Ya. Ya. Ini apa sih? Keju ya? Keju itu Sama keju ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 4. isian. Oke, Chef Ade juga bantu. Yang rapat ya Bu kalau nutup. Yang nggak rapat ketok berarti ya. Ketok. Ngintip coklatnya. Nah, Biasanya original kan isinya raisin ya. Original raisin gitu ya. Setelah direndam jangan lupa disaring seperti ini Bu. Ya. Oke. Kalau nggak gitu berair sekali. Oke. Berarti tetap disaring ya. Tetap disaring. Jadi bedanya Holland sama Hegel itu dari rasanya Bu, sama-sama enaknya Bu. Karena kita kelasnya sama ya, cuma beda di rasa. Kalau Holland dia lebih ke coklat milky. Ya, lebih nyusu ya. Kalau yang Hegel dia lebih ke rasa coklatnya yang kita tonjolkan, pahit coklatnya yang kita tonjolkan ya. Tapi ada bedanya lagi, dia tahan dipanggang. Jadi sama-sama enaknya Bu. Ya, kemasannya pun ada di atas kulkas itu 12,5 kilo satu kartonnya. Ada juga kemasan 1 kilo. Dan juga tadi Ya, ini kemasan 1 kilonya. Oke. Raisin direndam berapa lama, Chef? 30 menit. 30 menit ya dengan air biasa ya. Hangat perlu atau dingin atau biasa aja? Biasa. Kalau pakai rum? Kalau pakai ram boleh. Boleh. 20 gram, 30 gram boleh. 30 gram ya. Ya. Jadi Chef Arta lagi bikin dengan yang isian coklat, saya yang original ya. Yang raisin ya. biar cepat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas sekali? Fungsinya kismis direndam itu apa, Chef? Fungsinya kismis direndam. Supaya? Kismis sebenarnya keras ya, kalau direndam jadi empuk. Oh, Dan berasa. supaya empuk ya. Ya, nanti Jadi kalau lebih bertekstur, tekstur ya. lebih ya keluar tekstur raisinnya. Karena kalau di awal kita beli yang kering, itu biasanya terlalu kering, kalau dimakan keras. Kalau seumpamanya di oven tetap melting nggak ya kalau umpamanya menggunakan coklat crunchy? Kan diisi di dalamnya, Ya, harusnya tetap melting ya. melting. Jadi mak cetok gitu. Nah, kertes. Kalau pakai air nggak perlu pakai air lagi sepertinya ya, Chef ya. Kalau pakai, pakai dong, pakai Oh, air. tetap ya? Pakai air ya, jangan pakai ram aja. Oke. Hemat Bu. Katanya mau ini, Takutnya mabuk Bu kalau pakai. kebanyakan nanti. Overdosis. Satu resep itu ada berapa? Dapat berapa, Chef? Ini brudernya? Adonannya ini, sebentar saya hitung ya. Oke. Belum selesai sih. Halo Mimin. Mimin, Mimin cepet kesini dong. Mimin. bisa Hagel, bisa Holland Bu isian coklatnya. Bisa Hagel, bisa Holland, bisa. Kalau coklat pasta bisa juga. Bebas sih adanya apa produk Smith di rumah ya. Nah,
Jadi isinya bebas ya chef ya. Bebas. Yang pasti ya. Yang pasti segmet kata Dora. Jadi jangan di luar segmet ya Bu. Nanti takutnya nggak jadi. Masuknya nggak jadi enak. Puncak nih. Dora itu lucu loh. Siapa itu Dora? Siapa itu Dora? Ini di topping supaya kita nggak lupa Topping. kismis. Oke, gini ya Bu ya. Supaya nggak lupa nih. Intip Bu, tak intip dulu. Intipkin. Ini ya Bu ya. Ini sebelum panggang ya chef. Ini kita masukin proofing lagi, Oh, kurang proofing lebih 2 dulu. jam ya. Masukkan protein selama 2 jam, 2 jam. bukan 2 hari loh, 2 minggu apalagi bukan. apalagi 2 tahun. Bukan. Jadi sebelumnya kita masukkan protein selama 2 jam. jam. 2 jam saja. Makanya nanti session ketiga jam pengovenan. Ya, kan ibu pengen tahu ya apa sih waktu ngoven yang pas itu. Jadi Suhunya jangan- berapa sih gitu sih? Jangan kelewat Bu. Jangan kelewat. Tetap alarm ya. Alarm ya. Nanti Miminya datang kok. Habis gini. Ya Min. Yang Tulis mana ya? Meses kayak. Dengan air biasa, bukan air gula ya, air biasa ya, rendaman raisi tadi ya. boleh pakai air gula, boleh pakai air biasa. Boleh. Kasih sambal sirup sedikit boleh. Untuk bahan adonan roti dijual di TBK Intisari Jogja nggak ya? Untuk apa? Bahan adonan roti Oh, dijual iya. di TBK Intisari Jogja. Intisari Jogja ada, toko Amanda juga ada. Pak Sono, bantu Pak Sono. Ya, ini yang diisi keju ya. Iya Bu, Paimin saya Bu. Bukan Paimin, Min. bukan mimin. Bukan Mimin, Paimin. Fernando melok-melok ae iki. Ini keju ya, Chef? Keju. Waduh, kesukaan saya. Favorit. Produk diakei, Chef. Oke. Itu problem. Kurang 3. Teman-teman Coba marketing ganti. tolong dibantu dong. Nah, kita bikin yang kecil. Kejunya bebas, Bu. Kejunya bebas. Nah, ini Bu, ini udah mulai nih, kan? Sama. Sudah mulai sama kan? Duh. Oh, mengkilap ya. Mengkilap ya. Jadi ukurannya tengerannya seperti itu ya. Iya. Mengkilap. Mengkilap. Oke. Kita tutup lagi lah. Udah selesai ini. Helm alien. Ingat aja kan nanti. Jangan bikin aib ya, Bu. Itu kepokso itu. 3 ya. Nah, Orang. tolong dibantu tengerane Bu, tengerane Bu. Tanda. 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 Tanda Bu, tengerane Bu. Itu bahasa Swiss kayaknya ya. Khusus segmen family itu ya. Swiss punya bahasa Swiss segmen family tambah pinter ya. Tangerang. Nah. Wow, Mimin. Akhirnya Mimin dateng. Awas jangan kelihatan lo ya. Oh iya. Jangan loh ya, jangan. Kartu Jangan, merah, jangan Mbak. seperti diriku. Kartu Enggak. merah nanti. Aduh. Maunya tak geser ke kiri. Nanti jadi SP5 nanti. Tadi timbangannya 70 gram, Bu. 70 gram. Ini karena saya ada loyang yang lain yang lebih kecil. Oke. Jadi saya harus kurangi. Ya, jadi saya harus kurangi ini ya. Nah, Chef Adit lagi mencoba untuk ukuran lain. Ini yang kecil Yang lah. lebih kecil. Jadi kalau sama 70 kan nggak cocok nanti. Jadi tetap dicoba, Bu. Ya. Ukuran pastinya ya Ibu coba-coba dulu.
Ya karena ibu kalau coba kan beli produknya Beckles pasti. Mm-mm. Smith juga kan ya. Iya Bu, untung Bu handphonenya enggak bergeser ke kiri. Saya bisa ke SP nanti Bu. Kalau miminya kelihatan. Bahaya itu. Aduh, untung ya. Gak gajian, gak Enggak gajian. gajian saya Bu. Bentar lagi. Ditarik bentar lagi. Embun ngombe susu apa iki? Ya, tolong liatin cara isi kan Choco Crunchy. Operasi. Asep. Saya masih lanjutin. Ya wis oke, mana? Bentar ya Bu. Chopper crunchy-nya tolong dibantu dong, mana? Tadi Sana. sudah ya, oke. Iya, ini. Sebentar ini adonannya baru di Tuh ibu-ibu apa sih yang kita enggak ya, ya? enggak ya. Minta Kita apa aja iya semua. dibeliin. Ya, ini ya. Dikunci benar-benar kunci. Ya. Oke. Tinggal 55. Oh, Teknik pengunciannya seperti roti manis ya Bu ya. mirip. Karena kalau kita pakai teknik penguncian brooder agak susah. Yang kalau yang brooder itu biasanya ini ya, meses yang Mojokerto bisa di Aneka Jaya, Belumnya habis ya. apa belum enggak itu? Kovelik. Nonton nggak ya Kovelik? Mojokerto ya. Iya, Mojokerto. Proofingnya selama 2 jam Bu. 2 jam ya. Kalau nggak punya proofing jangan dikasih sinar matahari loh biasanya. Waduh. Kadang-kadang ibu-ibu suka ekstrim. Cuma satu Dijemur. permintaan ibu-ibu nggak dikabulkan, yaitu mau lihat wajahnya Mimi. Jangan Bu, jangan. Sangat bahaya. Aduh, bisa pecah dunia ini. Saya nggak gajian betulan ini Bu. Lihat bajunya Mumun aja. Kalau Paimin. Cukup lihat maman momonnya aja Bu. Ini Bu ya cara nguncinya Bu ya, Ya. kalau yang bahan pasta gini. Dikuncikan. Nah ya. Pelan-pelan saya. Wih, pelan-pelan. Ya. Jadi tarik, dikunci. Gitu aja Bu. Iya. Nah, kalau Denpasar bisa di Surya Pangan Bu, Udiveni, As Kitchen, ya, terus toko kasih. Betul, semua bisa nggak gajian kalau mininya ketahuan. Contohnya siapa Di aja? Gunung Mas ya. Bontang di Gunung Mas. Ya, tadi yang nanya Bontang di mana? Di toko Gunung Mas. Jogja di toko Amanda. Intisari juga ada, Bu. Teman-teman marketing yang lain bisa dibantu ya. Kalau Surabaya, wow, semua Oh. toko bahan kue. Ini. Yang ibu tahu apa ya itu, Ya, itu. bisa langsung ke sana. Semua ready, wah sombong ya. Tak apa-apa Bu, sidik-sidik sombong ya, daripada minder. Malang itu di toko Diva. Ya, Toko Fada. Prima juga ada, Mama Makmur, Inti Aroma, Toko Avia, ready. Ready. Aduh. Iya Bu, soalnya saya area sana, jadi hafal Bu, di luar Hah? kepala. Habis tuh ya. Oh ya, pakai itu aja. Itu nanti mana? Kap. Berita di Pusat Plastik Wijaya. Kediri ada toko Paramarta dengan CC Magda dan toko Gandum Mas Bu. Dengan koko. Iko. Nonton nggak ya? Nonton lah pasti. Ini nonton. Solo di TBK Kokoa Bu. Toko Ramajaya Pasar Gede juga ada. Oh di Zoom.
Tadi sudah saya zoom loh, Wih. Bu. Nah, Zoom. Madiun toko berkat ya, Bu. Lombok di mana, Pak Budi? Ya? Yauya. Lombok Yauya. Iya, ini crunchy. Oke. Tinggal di gini bisa nih. Nah, Set, ditarik set, sedikit. set. Tarik terus. Tarik terus ke Tarik atas. terus ke atas. Ya, sudah selesai, saudara. Nah, sampai sedikit dikunci ya, Bu. Jombang toko Soso atau toko Orion ya, Bu? Sama-sama. Sudah saya zoom, Bu. Ini ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nggak bisa dipelanin. Nggak bisa dipelanin ini, kalau dipelanin saya yang jebret. Nah, sudah saya zoom. Oh, untuk ibu apa sih yang enggak? Untuk Seven Family I Love You Full. Tinggal ditarik sambil dikunci, nggih. Ya, G. Nah, ini tinggal yang 65 ya. 65. Potong lagi. Potong lagi. Ini dari sini. Ke sini. 65. Oke. Salah. Oke. Berarti kalau tengerannya enggak mengkilat berarti Belum dong, belum kalis ya. belum kalis ya, Chef. Oh. Belum kalis. Jadi harus mengkilat Bu tengerannya, Bu. Berarti itu menandakan siap. Sudah Siap. kalis. Karena kalau dia ditarik juga agak sedikit susah ya. Kalau kita lihat transparansi, biasanya kalis kan ditarik gini. Dia agak susah karena fatnya banyak, sama gulanya banyak. Jadi salah satunya lihatnya adalah dia shining, sudah nggak tempel di mixer, sudah cukup enough. Keju yang banyak ya? Oh ya, itu sukanya Maman itu. Pak Iman. Momon, sukanya Momon sing akeh kejune, Chef. Aku seneng sing asin. Banyak ya. Jadi kalau bikin puder, usahain yang jangan pelit isi. Kalau isi, Oh. betul. Apalagi kalau isinya coklat, Bu, semakin banyak semakin seneng saya, Bu. Iya. Semakin ordernya nanti nambah. Keju coklat bisa nggak? Keju Saya coklat. suka keju coklat. Waduh. Itu varian baru yang aneh sekali. Ini kurang berapa? Kurang 6. Kita pakai yang adonan yang baru ya. Oh. Ini adonannya lo ya, lo lemes banget loh. Oh, tuh, Bu. Ini yang sempat disimpan ya tadi ya. Yang ini yang tadi Didiemin kita- tadi ya, barusan yang ya. ini, ya. Udah lemes banget. Mengkilatnya sudah Bu kelihatan, Bu ya. Mengkilatnya kelihatan, berarti ini sudah siap. Siap. Kalau belum mengkilat, berarti belum siap. Siap. Oh, nah, Isi pakai tape bisa nggak sih? tapi Baru lagi. baru lagi tuh, Bu. Nggak apa-apa Bu, dicoba Bu. Saya disorot tuh CV jadi Oh. ganteng nih. Oh, saya Oh, diprotes Mimin, Bu sama Mimin Bu. Amin. Soalnya kan Cukup. Soalnya aku lanang Bu, masa tak soroti web, soal lanang. Nah, ini berapa ini? Keju ya, keju sama. Ini kan keju. Rakom di mana di Malang? Malah di Diva. Diva, Ah, toko Diva. Diva Bu, Malang. tiga rasa ya ini. Tengerannya tadi itu nggak bisa ditawar ya, kayak shiny terus ketika Oh, nggak bisa ditawar. terus ditaruh di meja enggak kembali kembali lagi itu Itu nggak bisa ditawar. mutlak ya, Mutlak itu. mutlak Bu. Sekarang kalau ibu bikin nasi dari Magic Jar, kalau nasinya belum mateng, bisa dimakan, tapi bisa tuh. Yo, chefnya tangannya aja ya wis. Nah ya Bu, masa aku nyuting podolanan nih Bu. Yo lek wedok chef enggak apa-apa Bu, tak zoom terus. Kalau saya Ini minder soalnya Bu. Sama-sama.
kita. Terakhir, Bu, kalau kesulitan cari produknya Bagels, nanti Ya, bisa DM ke saya. DM ke chef yang bersangkutan, chef Ade, Ya. ya, atau kita bantu. Bagels Indonesia, ya. Nah, ini yang kita masukin proofing ya. Kita Sudah tahu ya masukkan proofingnya? proofing selama 2 jam. 2 jam. Itu mutlak, nggak bisa ditawar ya, Bu. Tapi kalau dia udaranya dingin, dia harusnya lebih lama. Kalau Lebih misalnya lama. di Malang sama Surabaya, biasanya Surabaya lebih ngembang duluan daripada di Malang ya. Karena suhunya memang agak Betul. Kalau panas di ya. Surabaya 2 jam, mungkin di Malang 2 jam setengah, 3 jam. Ya. Kalau di Bogor juga lain ya. Jadi tergantung suhu area masing-masing. Tapi kalau ada proofing itu lebih enak karena suhunya kan sudah bisa diatur. Oke. Ya, kita mau berapa jam bisa. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi nanti jam setengah tiga ya. Setengah 1, setengah Oke. 2, setengah 3 ya. Jadi session kedua untuk Sudah selesai. Materi aduk adonan ya. Hmm. Ini mau berakhir. Sebelumnya mau ada yang tanyain nggak ini ibu-ibu? Ya, kalau nggak ada, Kalau nggak ada kita lanjut nanti jam 14.30 ya, setengah 3 siang itu pengovenan, Bu. pengovenan. Ya, jadi pengovenan juga penting ya. Betul. Jadi ibu bisa lihat bagaimana cara pengovenan yang baik sehingga hasilnya nanti penampilan juga brudernya baik, Ya, jamur teksturnya juga baik ya kan. Itu gimana? Jangan lupa jam setengah 3 Tiga siang, ya. Dan kalau proofingnya manual berapa jam? Kalau untuk proofing manual ya 2 kali lipatnya ya. Suhu dan kelembapan proofingnya berapa? Di situ biasanya 37 untuk termometer, kelembapannya 70-80. Kalau nggak ada proofing cukup di suhu ruang aja ya. Kalau nggak ada proofing cukup di suhu ruang tutup plastik. Nanti proofingnya berapa lama kalau di luar, nanti lihat besarnya pas Chef Ade nanti mau ngoven ya Bu ya. Jadi tergantung suhu kelembabannya di kota Ibu, di rumah Ibu. Yang penting nanti dilihat seberapa melembungnya itu nanti ya besarnya itu ya. Jembrungnya. Bisa jadi 2 kali lipatnya seperti Chef Ade bilang, bisa jadi 3 3 kali jam, lipatnya. bisa jadi lebih dari itu. Oke. Ya, yang paling penting itu Bu. Ya. Hampa ya, Bu. Hampa kan? Hampa, hampa, Oh, hampa. Ya. Malang ya? Iya. Oke. Oke ya Bu ya, cukup untuk session kedua cukup sekarang hari ini ya. Nanti jam setengah 3 kita mulai lagi cara pengovenan Cara pengovenan yang baik dan yang benar. baik dan benar ya. Hari Jadi, ini ya, Bu. Jam 2 Tetap- standby Bu. jam 2 tetap standby, nanti setengah 3 kita langsung running ya. Oke, terima kasih Chef Ade, sampai ketemu setengah 3 ya. setengah 3 Oke, ya. bye bye. Bye. Session di sesi yang terakhir. Jadi ini bruder kita sudah mengembang dan sudah cukup ya. Jadi 1 jari di atas permukaan loyang ya, sudah 1 jari. Jadi kita sudah saatnya di oven. Tapi biasanya sebelum di oven, ibu-ibu bisa poles dengan evaporate milk atau susu UHT seperti ini juga boleh karena supaya permukaannya tidak kering. Tidak kering. Ya, saya pakai yang beginian nih. Apa itu Chef tadi bilangnya? Susu UHT ini Susu UHT. saya masukin gini terus semprot gini aja. Oh. Ya, jadi nggak perlu dikuas. Ganti susu UHT. Evaporate milk juga boleh. Evaporate, susu evaporasi ya. Mereknya macam-macam. Sesuaikan aja. Ya ini supaya menjaga suhu di atas tidak kering. Supaya tidak kering. Jadi sekali lagi ini yang adonan di atasnya 1 jari ya. Ini sudah bisa di oven. Supaya Oke. kelihatan glowing ya, kayak kulitnya Chef J. Iya. Jadi final terakhir sebelum kita bakar kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu Bu ya, supaya jadi sempurna. Oke. Ya wes. Kita oven ya. Oke. Suhunya di 140 derajat api atas, 180 api bawah. 140 api atas, 180 Api bawah. api bawah berapa lama? Selama kurang lebih 12 sampai 14 menit. 12 sampai 14 menit. Terima kasih. Ya, kita oven dulu. Oke, kita lihat teman-temannya dulu. Ya. Di oven. Nah, oven. Oke. Suhunya.
Oke. Ya, jadi untuk ibu-ibu atau Savage family semua yang sudah DM ke saya sudah jawab satu-satu, beli produk-produk bagelnya di mana. Kemudian kalau ada yang ditanyakan lagi silakan DM ke saya lagi. Terus kita tunggu sekitar 12 menit 12 menit ya. 12 menit. Kalau dikuas kempes nggak, Chef? Kalau dikuas agak kempes biasanya. Jadi kalau kuas setengah ngembang, dikuas, kemudian dimasukin proofing lagi. Chef, ini kan ada yang pemula nih. Kalau mamanya pakai oven tangkring bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Iya. Kalau pakai api bawah saja apa bisa juga? Boleh, bisa. Boleh ya? Bisa. Karena memang api atasnya cuma kecil aja. Supaya nggak terlalu gosong karena kadar gulanya cukup tinggi, brother ya. Jadi agak sedikit kecil api atasnya. Maksudnya kalau oven api atas bawahnya sama gimana? Oh jangan, nanti gosong. Oh. Atasnya udah gosong, bawahnya masih belum matang. Kalau nggak ada setelannya gimana caranya, Chef? Hah? Setelannya nggak ada atas bawah. Pakai api bawah aja. Jadi kalau di bawah dulu ya. Bawah dulu aja. Itu khusus untuk yang oven yang Tangkring. tangkring ya, yang manual ya. Manual. Oke. Terus untuk Dobrim sekali lagi itu adalah improver. Hmm. Kemudian Master Fat pengganti margarin. Hmm. Beckles BOS adalah pengganti butter karena itu adalah margarin yang ada flavor butternya. Kemudian satu lagi itu Bakom, itu adalah anti styling agent. Itu fungsinya untuk melembabkan roti sampai 2-3 hari ke depan. Ya. Kalau kurang jelas bisa DM ya, Chef. Siap. Sista bisa DM. Nah, kalau pakai air kelapa yang muda atau yang tua, Chef? Yang air kelapa yang tua dong, yang banyak ionnya. Oh, gitu. Jadi yang muda nggak bisa ya? Atau bisa? Bisa. Cuman hasilnya kurang. Hasilnya kurang bagus. Oke. Ini belum matang sih. Nah. Oke, Ibu. Ini entek. Jadi ini kita udah siapin yang Yang sudah matang. sudah matang ya. Jadi seperti ini. Nah ini empuknya seperti ini ya. Jadi dipegang sudah empuk banget ya. Ini budernya. Nanti kalau mau keju dikasih serut keju di atasnya. Tadi adonannya dioles susu UHT, Bu. Ya, betul ya, Chef ya? Ya, saya pakai susu UHT. Semprot. Adanya UHT. Semprot pakai susu UHT. Kalau nggak ada evaporated. Ya. Oke. 140 banding 180 ovennya betul. Atasnya dioles pakai susu UHT betul. Iya, betul Ibu. Terima kasih dukun dikun. Ya. Chef, kalau namanya oven tangkring itu kan nggak ada ukurannya kan, Chef ya? Ya, Atau betul. temperaturnya itu cara melihatnya seperti apa, Chef? Kalau ini sudah matang atau masih kurang matang atau gimana itu ada nggak? Biasanya dipanasin dulu, pengerangnya itu. api tangkringnya dipanasin dulu, Ah, kemudian dipanasin 10 menit, kemudian kita masukin, ya. Pokoknya dia coklat permukaan rotinya itu sudah matang sih, ya. pakai api kecil atau api besar? Api besar, Oh, langsung api besar ya? ya, api besar. Karena kalau kecil apinya, rotinya nanti kering, jadi kayak cookies dong. Oh, iya. Ya, kita pengennya rotinya kan moist, jadi api besar tapi dalam waktu yang singkat. Oke. Kalau api bawah saja, tadi kan boleh, Chef ya? Boleh. Itu berapa derajat ya, Chef? Apa sama? Api hampir sama. 180 180 aja bawah, nggak 80 usah ya? pakai api atas. 180 aja ya, Iya. kalau pakai api bawah ya. Ya, api atasnya nggak usah. Oke. Nah ini yang baru matang sih. Oke. Panas sekali. Panas ya. Iya, panas. Nah, usahain ininya dia coklat ya. Coklat. Kemudian kalau dibuka, oh, lembut sekali. Oh, Itu yang Coco Crunch ya. Ini yang Coco Crunch. bukan yang ada crustnya kayak Ovaltine ya. Separuh cake, separuhnya roti ya. Jadi bener-bener mat, Nah, Bu. Jadi Ini kita bisa ditarik satu gini. Tuh. Ya, serat-seratnya ya. jadi tetap Jadi- crust. Nah, walaupun ibu nggak punya air kelapa, bisa jadinya seperti ini. Aduh panas. Aduh.
Kena coklatnya panas sekali. Ya ini ya. Ibu bisa foto kalau mau dibikin. Silahkan dibikin ya. Jangan lupa produknya Bagels dan produk Chefmate Oke. dipakai selalu ya. Iya, menurut coklat Chefmate dengan bagels ya Bu. Kalau nggak itu nggak jadi nanti nggak jadi enak. Maksudnya, ya. Ada yang rasa lain, Chef? Apa? Yang rasa lain masih di oven. Masih di oven ya. Oh, masih di oven. Ibu lihat Bu teksturnya ya kan, kelembutannya sudah terlihat di layar ya Bu. Ya. Nah, oke. Serat-seratnya ya Bu, itu Bu. Iya Bu, yang dipanggang masih belum. Ini yang sebelumnya kita sudah panggangnya, jadi biar tidak terlalu lama menunggu. Jadi Ibu biar tahu juga ya. Oke, sebentar kita siapkan. Ayo foto. Foto. Untuk nanya-nanya produk Bagels bisa langsung Langsung ke DM Bagels Indonesia. ke Bagels Indonesia ya Bu. Atau kalau masalah resep yang mengenai hubungan brother bisa langsung ke IG-nya chefnya, Chef Ade. Ya. Isi apa ya mungkin? Oke, bisa disusun dibantu. Boleh? Boleh. Kalau mau foto duluan boleh Bu. Keju ini. Ini coklat. Oh, sini. Kurang satu. Oh ya Chef, kalau berkerut begitu keluar oven, kenapa ya Chef ya? Berkerut. Mm-mm. Berkerut biasanya dia kurang matang pertama, kedua overproofing ya. Jadi kalau sudah membangun terlalu tinggi, ibu nggak oven tunggu sampai tinggi sekali, itu biasanya ketika di Tadi keluarin maksimalnya berapa? Proofingnya tadi Chef? 2 jam. 2 jam ya. Nah, 2 jam kita lebih sedikit ya, karena kita memang maunya kan di atasnya Sempurna ini ya. Di atasnya ini kayak gini nih. Nah, di atasnya ini 1 jari. 1 jari Bu. Iya, Jadi 1 jari. tengerannya sekali lagi seperti itu ya. Oke. Oke sebentar Bu ya, kita matikan komennya dulu biar Ibu bisa berfoto ria. Oke. Bentar Bu. Oke. Ibu bisa siapkan kameranya dari sisi ini dulu. Oke. Oke, dari teksturnya bagel semua toko bahan kue ready Bu, tinggal Ibu di kota mana ya. Ya. Chefmate emang top coklat fillingnya. Terima kasih Bu Terima Yesi. kasih. Jangan lupa sering-sering pakai produk kita ya Bu. Oke, cukup. Cukup? Yes. Cukup dulu. Oke. Ovennya tadi 12 menit 12 menit. Bu. Ya. Tapi besar kecil tergantung ya Tergantung besar kecilnya adonan ya. adonan. Betul ya. Ya, Ocha ketinggalan. Dari tadi pagi Ocha dicari. Wah, ketinggalan nih Ocha ini. Makanya kok dari tadi pagi tuh tumben nggak muncul ini. Ocha ya. Ocha ini, waduh. Chef Arta gak semangat dari tadi. Chef, Saya kok lesu ya. Chef, saat kapan mengoles kuning telurnya dan apakah sebelum di oven harus disemprotkan susu cair? Oh iya, jadi kalau kuning telur saya nggak pakai karena saya pakai evaporate langsung. Ada berbagai merek di toko-toko bahan kue. Evaporasi, susu evaporasi ya. Jadi itu nanti lebih mengkilap hasilnya. Seperti ini dia shining. Kemudian biasanya saya setengah ngembang, itu saya poles dulu. Kemudian saya ngembangin lagi sampai full, baru saya topping. Nah, berhubung saya hari ini ada beginian, ada semprotan burung ya, jadi saya semprot aja. Oh, iya, iya. Oke ya.
Ini yang mau dipanggang ya chef? Ini yang saya mau panggang. Ini Oke. memang nggak kurang kayak dulu. kurang ya. Ya. Oke. Oke, 12 menit ya. Sudah diopen. Nah, katanya semalam mimpiin Chef Arta Ocha. Aduh. Mimpi apa? Apa ya? Ngomong dulu apa? Kalau di Nias ada nggak ya chef? Nias. Iya. Nias. Ada nggak ya chef? Nias. Nias itu kan Sumatera ya. Sumatera. Nia, Kepulauan Nia. Gimana ini? NTT kan daerah timur Indonesia. Indonesia. Tanyakan dulu ya ibu. Daerah timur Indonesia. Ada tombaknya di Nias. Untuk antrinya apakah bisa dimasukkan di chiller nggak? Antrinya. Kalau antri mau antri di oven, Oh, apa boleh disimpan di chiller atau enggak? Atau di Sudah ruang mengembang. aja? sudah mengembang. Sudah mengembang. Oh, Keluar dari Nggak oven perlu. sudah mengembang kan tunggu antrian nih. nggak perlu, taruh di suhu ruang biasa aja. Oh di suhu ruang aja ya, nggak perlu di chiller ya. Nggak perlu. Oh. Kali mau seberapa besar chillernya? Oke. Kecuali kalau kita sudah profesional yang pakai yang satu loyang masuk, itu boleh. Tapi kalau nggak punya ya di luar aja. Paling 12 menit nggak terlalu lama kok. 12 menit ya. Itu kenapa ya kok beda ya antara bawah dan atas? Ada alasannya sendiri nggak saya kenapa kok dibedain kok nggak sama? Apanya itu? Suhunya. Oh kenapa nggak sama? Mm-mm. Karena kalau di atas, ininya akan kosong duluan. Coba lihat ibu ya. Hmm. Ini dengan atasnya kan beda. Ya. Ini dia pakai loyang. Oke. Jadi suhunya harus manasin loyang dulu. Jadi harus panas duluan. Kalau api atasnya dia sama suhunya, ini akan gosong. Oh. Ya, iya, makanya harus iya. dia lebih kecil daripada yang bawah. Oh. Karena roti ini banyak gulanya. Hmm. Kalau gulanya sedikit sih nggak masalah sama. Hmm. Tapi gulanya banyak banget, jadi lebih cepat gosong atasnya. Ya. Makanya kita harus bedain temperatur di ovennya. Kalau roti setelah proofing itu kayak masih ada anginnya, maksudnya kayak masih ada angin itu kenapa? ya? Gelembung-gelembungnya ya? Gelembung gitu ya. Iya, itu berarti proofingnya terlalu banyak Lama. kelembapan Oh. atau Terlalu lembab. raginya terlalu banyak. Oke. Lagi dalam adonan apa di dalam resepnya terlalu banyak. Oke. Ya. Apalagi ya, saya coba. Sambil nunggu ya. Sambil nunggu rasa yang lain bu, tadi kan ada Iya. keju, ada Saya makan dulu. meses. Ini ada yang koko crunch. Saya makan dulu deh. Enak. Oke. Enak. Saya bisa ibu-ibu harus bisa ya di rumah. Ini harusnya sama. Ocha jangan bawa berpaling ke kakaknya ya, nggak boleh. Setia aja sama apa. Lebih biasanya nih. Kalau ovennya tidak bisa dibedain suaranya. Chef, kalau ovennya tidak bisa bedain antara suhu dan bawahnya, ada triknya nggak? Ngakarin gimana ya, Chef? Kalau ovennya tidak bisa dibedain suhu. Ya pakai atas dan suhu bawah aja. Yang tidak bisa bedain paling Lebih aman suhu bawah aja ya. Suhu bawah aja. Kalau memang masih Atasnya ragu nggak ya. usah nyala. 180 itu tadi ya. 180 itu. Oke. Apalagi kita coba. Jadi jangan lupa untuk terus cobain ya. Hmm. Karena latihan membuat kita bisa lebih perfect, lebih membuat kuenya lebih bagus lagi. Jadi terus latihan. Kita sambil nunggu-nunggu. Ada yang nanya diolesin butter bisa nggak ya setelah matang? Oh ya, setelah matang diolesin butter ya, supaya Boleh dia ya? menahan moist dari rotinya. Boleh. Boleh. 12 menit Bu di ovennya. Ya, Itu pun tergantung jenis ovennya ya. ya tergantung jenis ovennya. Kita pakai ovennya DEC. Makanya kan biasanya kan chef-chef kan ngomong kalau ovennya itu sering-sering dicoba biar tahu karakter dari ovennya itu Ya, sendiri. walaupun ovennya sama, biasanya beda sih. Betul, walaupun itu tangkring harus setiap hari dicoba Bu, biar tahu karakternya dari oven tangkringnya itu sendiri. Jangan pas momen aja, pas lebaran, pas ini ya kayaknya nggak tahu gitu loh.
Ya, semua bisa, asal ibu tahu karakter dari ovennya sendiri, ya. Ya. Oke. Saya tinggal dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Oke. Satu resep dapat berapa tadi, Chef? Satu resep 2.600. Tadi ini sudah dikasih itu 37-an. 37 bis, 37-an ya. 70 gram. Tapi karena kita punya loyang kan beda-beda, jadi lumayan banyak hasilnya. Ada yang 50 gram, ada yang 50. Jadi ada yang Butter itu 60 mentega, ya. Butter mentega. margarin itu beda, Bu. Ya, kita tunggu yang hasil di oven ya, Bu. Sambil nunggu, saya mau mengenalin beberapa produk kita ya, Bu ya. Sekali lagi yang tadi pagi yang belum sempat lihat ya, atau yang belum sempat join sama kami ya, kami kenalkan beberapa produk kami, yaitu salah satunya adalah segmen Petissier ya. Petissier ini adalah produk kami yang dikhususkan untuk biasanya kalau ibu-ibu mau siram ya kan, mau topping dan segala macamnya, itu lebih enak gitu ya. Pertanyaannya, loh itu bisa dibuat adonan nggak ya? Bisa ya. Segmen Petissier itu bisa dibuat adonan, dibuat brownies juga bisa, dibuat pralin juga bisa, dibuat serut apalagi. Cuman kalau umpamanya ibu ingin mengandalkan di rasa, saya sarankan menggunakan segmen dark coklat kami ya, seperti ini. Ini kemasan kecil kami yang 250 gram ya. Kita ada yang kemasan 5 kilo, ada yang kemasan 1 kilo, ada juga kemasan yang 500 gram ya. Kalau untuk rasa, saya sarankan dan rekomendasi untuk produk yang segmen dark coklat ini ya. Oke, kalau yang kedua ini adalah segmen coklat stick. Ya Bu ya, coklat stick ini secara panjangnya juga pas ya, tidak lebar dan tidak pendek ya. Jadi kalau seumpamanya ibu di lebaran dibuat cookies atau segala macamnya, saya sarankan menggunakan coklat stick. Selain rasanya bitter ya, pahit dan manis ya, bitter sweet, itu juga dia tahan dipanggang ya. Jadi tahan dipanggang, juga harganya lebih terjangkau dari coklat stick yang sejenis pesaing ya. Jadi ibu jangan ragu-ragu, di toko bahan kue bisa langsung ngomong segmen coklat stick sebagai alternatif ibu untuk membuat adonan, membuat cookies ataupun membuat kayak croissant dan segala macamnya. Ada juga Mrs. Hagel ya. Mrs. Hagel ini adalah produk unggulan kami. Selain Holland, ada juga Hegel. Apa sih bedanya Holland dengan Hegel? Kalau Holland dia coklatnya ke coklat milky ya, coklat milky. Kalau yang Hegel ini adalah coklatnya yang lebih berasa, bitter pahitnya juga lebih terasa. Tapi bedanya adalah lebih spesifik di Hegel adalah ditahan dipanggang. Jadi kalau ibu manggang roti manis dan segala macamnya, jadi jangan ragu-ragu menggunakan produk Hegel, sehingga tidak akan mengotori yang namanya plastik kemasan roti manisnya ibu. Kemasannya ada yang 1 kilo, juga ada yang 12,5 kilo seperti yang di atas kulkas itu ya. Ya. Yang mana ini? Ya. Oke. Ya, pokoknya ya. Dan satu lagi, ini produk unggulan kami adalah cocoa powder, segmen cocoa powder ya. Segmen cocoa powder ini dengan kandungan fat 20-24%, cukup tinggi ibu-ibu ya. Jadi warnanya adalah coklat pekat ya, bukan coklat merah lagi, tapi coklat pekat. Sehingga kalau ibu membuat tiramisu dan segala macamnya yang ditaburkan dengan cocoa powder, jangan takut mendelep. Delesep itu Gelap ya, mendelep. gelap. Jadi dia langsung tampak di atas produk tiramisunya ya. Jadi cocoa powder dengan 20-24% ini membuat rasa coklat ibu, adonan ibu, cake dan segala macamnya lebih terasa nendang sekali ya. Kemasannya ada yang 2 kilo, juga ada yang 10 kilo sak. Jadi kalau ibu-ibu industri besar
saya sarankan untuk menggunakan Baterai 10 kilo sak, ya, masa 10 sak, jadi harganya juga lebih terjangkau. Oke. Oke. Mimin nggak siapa Mimin? Iya. Bisa dilanjut, Chef Ade? Bisa dong. Oke. Ya ini udah selesai Ini Bu. yang keluar dari oven ya? Iya, keluar dari oven masih panas ya. Masih panas. Jadi saya olesin butter nih. Ah, Butternya oke. pakai bebas, semua merek bisa. Nah, Ya. iya bahasa Indonesianya hancur, momen maaf Bu ya. Memang sih Paimin bukan orang Ya, Indonesia ciri kan? khasnya segmen family begitu Bu, campur adukan bahasa supaya lebih kaya lagi. Ngeles saya. Dasarnya kita sales ya Bu. Jadi jago ngeles ya. Catat tuh ambil tukang itu. Saya tanya cara pengemasan plastiknya seperti apa? Wah ini saya belajarnya sampai di sini. Ada. Jadi kemasan plastiknya pakai OPP nanti dipotong. Jadi atas dulu, pokok yang ini dulu yang diplastikin, terus kemudian diikat di atasnya. Saya ada contohnya ya. Itu tadi dipuk-puk sama kuas itu apa, Chef? Dipuk-puk sama Butter. kuas itu butter. Oh, butter. Iya butter. Dipuk-puk ya. Oh. Kalau dijual berapa Chef biasanya? Ini dijual saya jual 3.000. Kita kan jual rugi ya, nggak pernah jual untung saya. Saya jualnya mesti rugi. Makanya saya nggak pernah jualan. Kapan jualan? Bisa DM kemana? Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Aduh, agak berantakan. Ada yang tanyakan lagi nggak Bu ya? Kalau nggak ada, Itu yang topping raisin ya, Chef? ini yang original. Ini mau dibuka ya satu ya, coba ya. Bu, Buka sekali ya. lagi, Coba ini. saya ulangi. Bawahnya udah mateng ya. Iya, bentar ya. Ini bawahnya udah mateng. Kalau mateng biasanya agak coklat gini ya. Ini dibuka, isinya raisin ya. Ini yang rice. Ini empuknya yang ini dulu. original ya. Ini original ini empuk ya, kayak kapas banget nih. Tuh ya ya. Oh, Oh, lembutnya kayak kapas ya. kapas. Selembut hatiku Nanti asik. padamu Dora. Asik. Tetap usaha. Nah, saya yakin ibu-ibu di rumah, Savage Family semuanya, atau mami-mami di rumah bisa membuat brooder ya. Jadi ya kita tunggu feedback dari posnya ya. Cukup Ya. sekian hari ini kayaknya ya. Ya. Sudah selesai. Yuk kita pesta. Pesta Ya, sekali makan. lagi ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, yang belum sempat terjawab, saya mohon maaf karena memang banyak yang masuk, ya kan. Jadi kami kewalahan, terutama saya Maman Suramanya itu ya kewalahan juga. Jadi saya mohon maaf karena saya baru join newbie Bu ya, baru anggota ini. Jadi saya mohon dimaafkan atas bahasa dan sikap dan tingkah lakunya. Nah, kalau semuanya ada yang mau ditanyakan, langsung DM ke IG Ade Chef Ade Kurniawan. Chef Ade Kurniawan ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau ada yang menanyakan tentang aplikasi hari ini yaitu brooder, bisa langsung IG ke yang bersangkutan yaitu Chef Ade Kurniawan. Ya ibu-ibu ya. Ya. Jadi, sekali lagi saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di Di demo kita demo selanjutnya. berikutnya ya. Ya. Oke, terima kasih Chef Ade. Dadah. Terima kasih, bye-bye.